Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita tinggalkan sejenak segala hal yang akan mengganggu setiap peribadatan kita pada hari ini. Kita mau nyatakan setiap rasa syukur kita di hadapan Tuhan, karena pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita, dan kasih-Nya selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengambil sikap saat teduh sejenak. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, dipersilakan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, semusim berlalu namun Kau selalu pelihara kehidupan kami. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas. Lebih luas dari samudra, Kebaikan-Mu Yesus. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita angkat pujian ini lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lagi, lebih luas. Lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Yesus. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus ya Tuhan. Kami Terima kasih bersyukur. Yesus. Kita akan masuk di dalam doa pembuka. Minta dengan kasih Kak Primus membawakan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam dan melalui anaknya Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu yang kami boleh rasakan sampai detik ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami kesempatan Ya, Yesus. datang duduk dia, mau merendahkan diri, mau menaikkan setiap doa kami, mau menaikkan pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan Engkau yang sendiri mendengar seruan doa kami ya Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Kami yang mau mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau sendiri yang urapi hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai terakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan setiap piring-piring rohani kita, sehingga kita siap di
dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari angkat pujian ini lagi. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Amin. Engkau Tuhan yang selalu memberkati. Ya, benar. Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan hikmat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dalam menghadapi segala situasi, kami tidak menjadi pribadi yang ceroboh, tetapi kami menjadi pribadi yang bijak. Dan kehidupan kami semakin hari menghasilkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yang menyenangkan hati-Mu, di mana Engkau Tuhan yang telah setiap hari mengalirkan kasih-Mu, menganugerahkan kasih-Mu, sehingga kehidupan kami pun mengalirkan kepada sesama bagaimana kasih-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga sesama kami pun merasakan kasih yang datang daripada Tuhan. Kami tahu kami bisa melakukan hal tersebut karena semuanya Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Engkau yang ada dalam kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami untuk menikmati segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal buat kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang memulihkan dan memperbaiki kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah kasih. Kehidupan kami pun menyampaikan kasih yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan puji-pujian, pengucapan syukur. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami bisa sampai hari ini, semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena semua Tuhan yang membukakan jalan dalam kehidupan kami. Benar, Yesus. Semua karena mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Benih ilahi tertanam dalam kehidupan kami. Meteraikan Tuhan dalam setiap apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Firman-Mu berkata, iman kami semakin timbul karena kehidupan kami mengizinkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu
akan menjadi jawaban dalam situasi kondisi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa sudah masuk hampir di akhir Januari 2026. Begitu cepat waktu berjalan, tetapi kita harus percaya semuanya sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mari kehidupan kita jangan hanya fokus tentang apa yang kita kejar dalam dunia ini. Tetapi harus yang terlebih utama, kita harus mengejar apa yang menjadi hadirat Tuhan. Amin. Kita harus semakin hari mengejar hadirat Tuhan. Tetaplah percaya, situasi dunia boleh berubah, kondisi kita boleh berubah, tetapi yang hanya menguatkan kehidupan kita saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Sebab ada lagunya, pertolongan kehidupan kita di tempat yang maha tinggi. Jadi kita harus percaya, saudara, kehidupan kita baik-baik saja bukan karena kuat gagah kita, tetapi kehidupan kita menjadi luar biasa karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi kehidupan kita baik-baik saja bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena ada Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kehidupan kita menjadi luar biasa. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat yang ke-50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Firman Tuhan sudah berkata, dikatakan di mana Yesus kembali lagi ke Kana, di mana Yesus telah mengadakan mujizat air menjadi anggur. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa anggur dari mujizat Tuhan itu lebih enak daripada anggur yang sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa saudara, kita harus bangun kehidupan kita. Kita percaya kepada penyertaan Tuhan bukan karena mujizat yang sudah kita lihat. Tetapi kita harus melihat, kita percaya bukan karena mujizat. Tetapi kita percaya karena setiap hari Tuhan telah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kalau kita percaya karena kita baru melihat mujizat, iman kita akan menjadi lemah. Karena ada terpaan-terpaan masalah kehidupan yang di hari-hari berikutnya. Tetapi kalau kita melihat bahwa penyertaan itu sempurna setiap hari, kita bisa
diberi kesempatan Tuhan hari ini kita bisa melakukan aktivitas apapun. Di dalam kesusahan kita tetap percaya kesusahan kita cukup sehari. Itulah yang namanya kita percaya. Kita mengerjakan segala sesuatunya. Kita melihat bukan karena mujizat, tetapi kita percaya karena kita melihat setiap hari. Kita menghargai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menunggu mujizat dari apa yang kita doakan. Mungkin kita sedang sakit. Kita menganggap bahwa mujizat kita sakit harus sembuh. Kalau kita mengalami kelemahan dalam tubuh, ada proses di mana kita sampai pada kesembuhan. Ada di mana kita belajar proses, di mana saat kita mengalami kelemahan tubuh, Tuhan mencukupkan. Itulah kita dapat melihat atau kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya karena kita melihat penyertaan Tuhan sempurna setiap hari. Jadi mari saudara, firman Tuhan hari ini, Tuhan selalu menemani kehidupan kita dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan menuntun kita melalui jalur berkat-Nya. Tuhan tidak menuntun kita pada jalur mujizat-Nya. Tetapi Tuhan menuntun kita pada jalur berkat-Nya. Apa itu berkat, saudara? Berkat itu bukan hanya sekedar materi. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah sukacita, hikmat, persekutuan orang percaya, dan hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Apa itu berkat? Berkat itu bukan hanya tentang materi. Mohon maaf saudara, mungkin kita dari miskin menjadi kaya. Lalu kita mengatakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Bukan tentang itu. Tetapi yang sesungguhnya berkat, di mana Tuhan menuntun kita pada jalur berkat-Nya. Artinya berkat itu ada sukacita, ada persekutuan orang percaya, ada hikmat-Nya, dan hal-hal yang baik yang kita nikmati setiap hari, saudara. Itu adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Berkat materi kita banyak, tapi kita gak ada sukacita, percuma. Berkat materi kita banyak, tapi saat kita memberi kita tidak ada sukacita, percuma. Sia-sia. Maka dari itu hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bersama-sama bahwa berkat bukan tentang kita melihat materi. Tentang berkat yang Tuhan berikan setiap hari melalui pekerjaan dan usaha kita dan upaya kita. Tetapi berkat yang sesungguhnya di mana Tuhan menuntun hidup kita pada jalur berkat-Nya. Saat kita menikmati sukacita. Kita menikmati melihat bahwa hikmat Tuhan sampai hari ini tetap ada dan sampai selama-lamanya. Hikmat Tuhan itu menuntun hidup kita. Sebab hikmat daripada manusia itu terbatas. Tapi kalau hikmat Tuhan dapat mengatasi segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bersekutu dengan orang-orang yang percaya, artinya apa? Dalam keluarga kita berdoa. Dalam kita datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat, itulah persekutuan orang-orang percaya. Kita datang pada komunitas doa, itu adalah komunitas orang percaya. Itulah berkat. Kita masih dikuatkan melalui kesaksian hidup orang-orang percaya, teman-teman kita yang seiman, satu keluarga Tuhan. Itu adalah berkat, saudara. Kita dapat dikuatkan melalui kesaksian. Kita dapat dikuatkan melalui nyanyian yang kita nyanyikan. Itu adalah berkat. Berkat yang sesungguhnya. Kalau memandang kehidupan kita berkat adalah materi, firman Tuhan mengingatkan kita.
Tak ada satupun yang abadi dalam dunia ini. Betul saudara, tidak ada satupun yang abadi dalam dunia ini. Kalau kehidupan kita melihat berkat hanya sebatas materi, tak ada satupun yang abadi dalam dunia ini. Apa yang kita kejar? Jabatan, semuanya akan sia-sia. Harta, semuanya akan sia-sia. Apa yang kita miliki, kejayaan, semuanya akan sia-sia. Tetapi semuanya Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau karakter kita sudah kuat, kerohanian kita sudah kuat, semuanya itu akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan, jangan kita memandang berkat dalam batas materi. Tuhan mengingatkan, jangan pernah kita menjadi hamba uang. Karena kalau kita menjadi hamba uang, akar dari semua kejahatan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, jadi hari ini kita diingatkan bersama-sama Bapak Saudara. Saya secara pribadi dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bersama-sama. Mari kita punya pandangan berkat, yaitu tentang sukacita. Kalau sampai hari ini kita tetap sukacita, kita saat memberi, saat kita berbagi, kita tetap sukacita, itu adalah berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Kalau kita sampai hari ini tetap mau bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya, baik dalam rumah kita, baik dalam gereja kita, ya, baik dalam persekutuan doa kita, kegiatan yang dimana gereja sampaikan, kita tetap mau bergabung. Dalam satu minggu kita mau bergabung di mana acara gereja ada. Itu saudara adalah berkat yang luar biasa. Hal-hal yang baik, hal-hal yang baik bukan berbicara tentang, oh enggak ada berarti hal yang buruk. Dalam hal-hal yang sedang kita hadapi saudara, situasi apapun, semuanya ada hal yang baik. Mungkin saat kita jaya, lalu karena kecerobohan kita mengalami yang namanya bangkrut. Tapi di dalamnya tetap ada hal yang baik. Apa artinya saudara? Tuhan akan menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan. Kadang-kadang kita menghadapi, melihat kalau kita bangkrut, waduh berarti ini hal yang buruk. Hal yang jelek. Justru dengan hal tersebut kita diingatkan. Jangan pernah kita congkak di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita congkak di hadapan sesama. Tapi percaya saudara, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Hal tersebut yang tadi saya sampaikan tidak akan pernah terjadi. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, apapun itu, percayalah, Tuhan akan menghindarkan kehidupan kita. Tuhan akan menghindarkan kita belalang-belalang pelahap. Tidak akan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu mari kita setia dan tekun untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sebab Tuhan punya rencana yang besar, rencana yang sempurna untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau kita dapat melihat dalam Yohanes pasal yang keempat ini saudara. Ayat 48. Dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan melihat mujizat, kamu tidak percaya. Berarti ada sebuah pengingat dalam kalimat ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana ini karena melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Pegawai istana ini mendengar apa yang telah Yesus lakukan. Maka dari itu ada pengingat. Dalam kehidupan kita pun saudara, situasi apapun yang sedang kita hadapi, di dalamnya pasti ada pengingat, ada titik kesadaran untuk kehidupan kita.
Ayat 48 ini dikatakan oleh Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini adalah kalimat pengingat atau titik kesadaran buat kehidupan kita. Jadi mari saudara, hal buruk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah miliki titik kesadaran. Bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam hal kehidupan kita sedang terpuruk pun, Tuhan menuntun kita pada jalur berkat-Nya. Maka dari itu firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, firman Tuhan menyatakan, kesusahan hidup kita cukup sehari. Saudara, itu adalah hal yang sederhana yang perlu kita kerjakan. Tetapi terkadang kita membaca firman Tuhan itu, mengingat firman Tuhan itu, kesusahan cukup sehari saja. Kadang-kadang kita ribet. Mana yang bilang kesusahan cukup sehari? Berat ini Tuhan. Ini berat yang aku hadapi. Gak cukup ini sehari. Tapi kalau kita tangkap dengan iman kita dan percaya kita, maka kita akan melihat dan mengerjakan firman Tuhan. Kesusahan kehidupan kita cukup sehari. Artinya apa? Problema kita yang berat, mau kita pikirkan sehari, 2 hari, sampai 1 minggu pun, tidak akan pernah berubah. Tetapi kalau kita menghadapi dengan iman kita, langkah iman kita, kesusahan kita cukup sehari. Artinya apa saudara? Kita sudahi problema, sudahi pikiran yang berat ini. Waktunya istirahat, kita istirahat. Saudara, yang bisa memperbaiki problema hidup kita, mungkin kita sedang terpuruk atau kita sedang menghadapi masalah yang begitu berat. Saudara, yang dapat menyelesaikan problema dan masalah kita yang berat ini, hanya Tuhan kunci utamanya. Amin saudara, hanya Tuhan. Sekuat apa sih pikiran kita? Sekuat apa sih pengalaman hidup kita? Kalau kita berjalan tanpa Tuhan, tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan, perkara yang kecil, yang sederhana. Firman Tuhan berkata, kesusahan hidup kita cukup sehari. Kita kerjakan itu. Itu tandanya kita setia dalam perkara yang kecil. Hal yang sederhana, saudara. Kita tutup istirahat kita dengan doa bersama Tuhan. Dengan pengucapan syukur kita dari perkataan dan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pertolongan-Mu luar biasa. Saudara, perlu kita ingat, yang dapat menyelesaikan kehidupan kita, yang dapat mengatasi segala kehidupan kita, hanya kuasa Tuhan. Kita ini hanya berupaya berjuang apa yang menjadi kemampuan hidup kita. Tetapi yang menyempurnakan segala sesuatunya hanya kuasa Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan ayat 48 dikatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini adalah titik kesadaran untuk pegawai istana. Sebelum kau melihat mujizat itu terjadi, Yesus mengingatkan pegawai istana ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Artinya apa? Mari miliki titik kesadaran. Kehidupan kita pun, seberat apapun masalah kehidupan kita, mungkin kita belum melihat masalah itu selesai. Mungkin kita mengalami kelemahan dalam tubuh, kita belum melihat bahwa Tuhan menyembuhkan kehidupan kita. Tapi kita harus bangun iman kita. Aku percaya Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Aku percaya Tuhan menyembuhkan. Mari saudara, firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kehidupan kita. Maka itu saya kembali membacakan dari 49 dan 50. Dikatakan pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.
Pegawai istana ini menyampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya, yang menjadi kegelisahannya, yang menjadi beban dalam kehidupannya. Dikatakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Saudara, di sini kita dapat melihat betapa beratnya orang tua jika anaknya sakit. Tapi ini pegawai istana menghadapi bagaimana anaknya sedang kritis. Setiap orang tua saya saja pernah bercerita, berat hati orang tua jika melihat anaknya sakit. Apalagi ini saudara, kita diingatkan pegawai istana ini mengalami hal yang berat, bebannya berat, kekhawatiran yang berat. Anaknya sedang kritis. Maka dari itu pegawai istana ini mengatakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Tetapi ayat 50, mari kita tangkap bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Kita baca firman Tuhan, Alkitab yang sama, ada tanda seru, ada penegasan, ada ketegasan yang Tuhan sampaikan. Pergilah, anakmu hidup. Jadi mari saudara, kita harus percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita kerjakan, dikatakan tadi saudara sebagai contoh, kesusahan cukup sehari saja. Itu adalah ketegasan buat kehidupan kita. Kalau kita kerjakan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan, kuasa Tuhan, firman Tuhan, itu yang dapat mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, ayat 50 ini, kata Yesus kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kalau saya boleh teruskan ayat 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Terpujilah nama Tuhan. Jadi mari saudara, seberat apapun masalah kehidupan kita, bangunlah iman kita. Bukan karena melihat mujizat yang sudah terjadi, tapi bangunlah iman kita melalui sukacita, melalui persekutuan hidup kita dengan orang-orang percaya, melalui hal-hal yang baik. Ingat, hal-hal yang baik di dalamnya pasti ada hal yang terburuk terjadi. Tetapi poin besarnya, di dalam hal yang terburuk pun Tuhan selalu menyampaikan hal yang baik buat kehidupan kita. Jadi mari saudara, Tuhan selalu menuntun kehidupan kita pada jalur berkat-Nya. Bangunlah iman kita, bukan karena kita melihat mujizat yang sudah terjadi, tetapi bangunlah iman kita dengan sukacita, dengan persekutuan kita dengan orang-orang percaya, dan hal-hal yang baik yang sudah terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bila dengan firman Tuhan hari ini saudara, kita diingatkan bersama-sama, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari diingatkan bersama-sama. Tetaplah percaya, hari esok kita akan penuh dengan masa depan yang cerah. Hari esok kita tidak akan pernah hilang, sebab pengharapan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Harapan hidup kita akan selalu ada. Amin saudara. Ya. Sebab saudara, manusia terbatas, tetapi kalau Tuhan selalu ada dalam hidup kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, Tuhan selalu ada dan hadir untuk kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Problema hidup kami boleh berat, masalah dalam kehidupan kami boleh berat. Kami sedang mengalami kelemahan dalam tubuh, tapi kami percaya Tuhan, kami diingatkan dalam kebenaran firman-Mu
jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Hari ini kami diingatkan bersama-sama. Kami akan membangun kepercayaan hidup kami. Kami akan terus berbuah dalam iman kami, dalam kehidupan kami. Karena kami melihat berkat sukacita. Karena kami melihat berkat untuk kehidupan kami bersekutu dengan orang-orang percaya. Kami akan melihat dan kami akan melakukan hal-hal yang baik yang harus kami kerjakan. Sebab kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami, firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan berkata, Roh yang kudus itu ada dalam kehidupan kita. Roh yang kudus itu tidak berbentuk manusia. Tetapi Roh yang kudus itu menyatu dalam kehidupan kita. Sebab Rohnya yang menguatkan roh manusia kita. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi mari saudara, serahkan kehidupan kita. Serahkan diri kita, serahkan hati kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir. Seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kita. Tugas kehidupan kita hanya setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis, jangan pernah kita tebang pilih. Kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis, mari kita lakukan dengan ketekunan hidup kita, dengan kesetiaan hidup kita. Kita akan melihat dari apa yang kita sudah kerjakan firman-Nya. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan selalu berotoritas dalam hidup kita. Iman kita bukan dikalahkan dengan kondisi dunia ini. Tetapi iman kita yang akan mengalahkan kondisi situasi kehidupan kita. Situasi dalam dunia ini. Mari saudara, bila kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dan jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati para pendengar pada hari ini. Dengan berkat sukacita, kesehatan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan para pendengar. Engkau juga Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga. Bagi para pendengar hari ini, berkat-Mu Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga demi keluarga para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sangat baik. Dan kami percaya Tuhan selalu menyampaikan cara yang terbaik buat kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami mengalami kedewasaan secara rohani. Kami bukan menjadi kekanak-kanakan. Tetapi semakin hari bertambah usia hidup kami semakin dewasa dan semakin kuat dan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat stasiun radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kehidupan kami, bagi gereja kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan roti kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati dengan luar biasa pada stasiun radio Republik Indonesia, baik yang ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Berkat-Mu akan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu akan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya, jika Engkau Tuhan yang sudah membukakan pintu, tidak ada kuasa manapun yang dapat menutupnya. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang selalu mengalir sampai hari ini. Selalu ada senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kami dari Gereja Bethel Indonesia, House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.